Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, Arya dikenal sebagai pemuda pendiam yang jarang bicara. Dia adalah anak bungsu dari Bu Siti, seorang janda pekerja keras yang menjalankan warung sederhana untuk menghidupi keluarga mereka. Meskipun hidup serba pas-pasan, Arya tumbuh menjadi pemuda yang baik hati dan berdedikasi tinggi terhadap pencaksilat, seni bela diri tradisional yang dia pelajari sejak kecil. Setiap sore, Arya berlatih di padepokan setempat bersama Pak Umar, guru silat tua yang sangat disegani. Gerakan-gerakannya cepat namun cermat, seperti air yang mengalir tanpa suara. Namun, meskipun memiliki kemampuan luar biasa, Arya selalu menahan diri untuk tidak menggunakan silatnya dalam situasi konflik. Baginya, kekuatan bukan alat untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi. Saat latihan selesai, Arya pulang ke rumah dengan langkah tenang, membantu ibunya melayani pelanggan di warung. Hidupnya damai, meskipun ada satu hal yang selalu membuat warga khawatir, keberadaan ormas lokal bernama Harimau Hitam yang sering meresahkan. Di balik ketenangan kampung tersebut, ada bayang-bayang kelam yang selalu mengintai. Jaka, pemimpin ormas Harimau Hitam, adalah pria berusia 30-an tahun dengan tubuh kekar dan tatapan dingin yang bisa membuat siapa saja bergidik. Dia memimpin kelompoknya dengan tangan besi, memeras warga atas nama sumbangan keamanan. Siapapun yang menolak membayar pasti mendapat hukuman, entah itu ancaman fisik atau perusakan properti. Warga takut melawan karena Jaka dikenal tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Bahkan polisi pun enggan terlalu banyak mencampuri urusan ini karena sulitnya mengumpulkan bukti dan tekanan dari kelompok Jaka. Arya sendiri belum pernah berhadapan langsung dengan Jaka, tetapi dia sering mendengar cerita tentang kebrutalan ormas itu. Meski begitu, Arya selalu memilih diam dan fokus pada latihannya. "Kita harus sabar," kata Bu Siti suatu malam saat Arya bertanya kenapa mereka tidak melapor kepada polisi. "Kalau kita melawan, mereka hanya akan semakin ganas." Suatu hari, kehidupan Arya sedikit berubah ketika Rani, teman masa kecilnya, pulang dari kota untuk liburan. Rani adalah gadis mandiri yang bekerja sebagai jurnalis di salah satu media online ternama. Dia datang ke kampung dengan rasa penasaran besar tentang kondisi desa yang dulu dia tinggali. Saat bertemu Arya di warung Bu Siti, Rani langsung menyadari bahwa sesuatu telah berubah. "Kenapa wajahmu tegang, Arya?" tanyanya sambil tersenyum. Arya ragu-ragu menceritakan apa yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk ulah ormas Harimau Hitam yang semakin meresahkan. Rani mendengarkan dengan ekspresi serius. "Ini masalah besar, Arya. Orang-orang seperti Jaka tidak boleh dibiarkan begitu saja," katanya tegas. Rani lalu berjanji akan membantu Arya mencari solusi, meskipun dia tahu ini bukan perkara mudah. Pertemuan singkat ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Arya. Malam itu, Arya pulang dari latihan silat dengan langkah lelah. Bulan purnama bersinar redup di balik awan gelap, menciptakan suasana yang sunyi. Namun, ketenangan malam itu tiba-tiba terpecah ketika dua pria berbadan besar muncul dari balik semak-semak, menghalangi jalannya. Mereka adalah anggota ormas Harimau Hitam, yang tampaknya sudah menunggu Arya. Salah satu dari mereka, bernama Gito, mengeluarkan senyuman sinis. "Hei, kamu kan Arya? Anak Bu Siti itu," katanya dengan nada mengancam. Arya hanya diam, mencoba menenangkan diri. Gito melanjutkan, "Kami butuh sumbangan keamanan. Serahkan dompetmu, kalau tidak..." Dia tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi gerakan tangannya yang meraba gagang kayu memberikan pesan jelas. Arya merasa darahnya mendidih, tetapi dia masih berusaha menahan diri. Ini bukan pertama kalinya dia melihat intimidasi semacam ini, dan dia tahu betapa berbahayanya ormas ini. Namun, kejadian berikutnya membuat Arya tidak bisa lagi diam. Ketika Gito mulai mengancam adik kecilnya yang kebetulan lewat dan melihat insiden tersebut, Arya merasa sesuatu di dalam dirinya meledak. Tanpa pikir panjang, Arya melangkah maju dan berkata dengan suara tegas, "Cukup!" Gerakan pertamanya cepat dan presisi. Sebuah tendangan rendah yang melumpuhkan Gito. Anggota kedua mencoba menyerang dengan tongkat,
Tetapi Arya dengan cekatan menghindar dan membalas dengan sapuan kaki yang membuat lawannya jatuh terkapar. Dalam hitungan detik, Arya berhasil melumpuhkan kedua oknum itu tanpa menyebabkan cedera serius. Namun, dia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Jaka pasti akan mendengar tentang insiden ini, dan Arya sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tidak butuh waktu lama bagi Jaka untuk mendengar kabar tentang dua anak buahnya yang dilumpuhkan oleh Arya. Di markas ormasnya, sebuah gudang tua yang suram, Jaka menghantam meja dengan tinjunya, marah besar. "Siapa dia? Seorang bocah kampung berani melawan kita," bentaknya pada anggotanya. Jaka tidak bisa menerima penghinaan ini. Baginya, Arya bukan hanya sekadar tantangan, tetapi juga ancaman reputasi ormasnya. Dia bersumpah untuk membalas dendam, tidak hanya pada Arya tetapi juga pada keluarganya. "Aku akan membuat dia menyesal lahir di dunia ini," geram Jaka. Sementara itu, Arya mulai merasakan tekanan baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa konfrontasi dengan Jaka tidak bisa dihindari, tetapi dia juga khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya. Rani mendengar tentang insiden tersebut dan langsung mendatangi Arya. "Kamu harus melapor ke polisi," desaknya. Namun, Arya menggeleng. "Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, jika aku melapor, Jaka hanya akan semakin brutal," jawabnya. Rani tampak frustrasi, tetapi dia tidak menyerah. "Baiklah, jika kamu tidak mau melapor, biar aku yang cari cara lain," katanya dengan nada tegas. Rani mulai merencanakan sesuatu yang berbahaya, menginvestigasi ormas harimau hitam dan mengekspos mereka melalui artikel jurnalistik. Dia yakin bahwa publisitas akan membuat Jaka dan kelompoknya kehilangan kekuasaan. Namun, Arya merasa cemas. "Ini terlalu berisiko, Rani. Kamu bisa celaka," katanya. Rani hanya tersenyum. "Aku sudah terbiasa dengan risiko. Kita harus berani, Arya. Kalau tidak, siapa lagi?" Beberapa hari setelah insiden malam itu, Arya merasakan beban yang semakin berat menekan bahunya. Dia tahu bahwa Jaka tidak akan tinggal diam, dan firasat buruknya terbukti ketika gerombolan anggota ormas mulai sering berkeliaran di sekitar warung ibunya. Mereka tidak melakukan apa-apa selain duduk-duduk sambil tertawa keras, tetapi keberadaan mereka saja sudah cukup untuk membuat pelanggan enggan datang. Bu Siti mencoba tersenyum meski jelas-jelas khawatir. "Arya, mungkin kamu harus pergi ke rumah Pak Umar untuk sementara waktu," usulnya suatu sore. Arya menggeleng. "Tidak, Bu. Aku tidak bisa lari dari ini. Kalau aku pergi, mereka hanya akan semakin berani." Namun, dalam hati, Arya merasa dilema. Di satu sisi, dia ingin melindungi keluarganya. Di sisi lain, dia tahu bahwa konfrontasi langsung dengan Jaka bisa membawa bahaya besar. Malam-malamnya dipenuhi oleh latihan silat yang semakin intens, bukan hanya untuk seleksi nasional, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Pagi itu, langit masih gelap ketika suara ribut-ribut memecah kesunyian kampung. Arya terbangun dengan cepat dan bergegas keluar rumah. Hatinya mencelos saat melihat warung ibunya dalam keadaan berantakan. Meja-meja terbalik, barang-barang berserakan, dan beberapa botol minuman pecah di lantai. Di tengah kekacauan itu, Bu Siti duduk di kursi dengan wajah pucat, sementara adik Arya menangis ketakutan. "Mereka datang tadi pagi," kata Bu Siti dengan suara gemetar. "Mereka bilang kalau kamu tidak menyerah, ini baru permulaan." Arya merasa darahnya mendidih. Dia tahu bahwa Jaka sedang berusaha mematahkan semangatnya, tetapi alih-alih takut, rasa marah mulai menyelimuti hatinya. Rani, yang kebetulan lewat dan melihat kejadian itu, langsung ikut membantu membersihkan warung. "Ini sudah terlalu jauh, Arya," katanya dengan nada tegas. "Kamu tidak bisa terus diam. Kamu harus melawan." Sementara Arya fokus pada persiapan fisik dan mentalnya, Rani mulai menyelidiki ormas harimau hitam lebih dalam. Dia menggunakan keahliannya sebagai jurnalis untuk mengumpulkan informasi dari warga yang menjadi korban pemerasan. Banyak dari mereka awalnya ragu untuk berbicara, tetapi ketika melihat tekad Rani yang kuat,
mereka akhirnya mau berbagi cerita. Rani juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari beberapa toko di kampung yang merekam aktivitas ormas tersebut. Dari data yang dikumpulkannya, dia menemukan bahwa harimau hitam tidak hanya aktif di kampung mereka, tetapi juga memiliki jaringan luas di beberapa desa lain. Rani tahu bahwa artikel ini bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan Jaka, tetapi dia juga sadar bahwa publikasi ini akan membawa risiko besar bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Aku butuh waktu 1 atau 2 hari lagi untuk menyempurnakan tulisan ini, katanya kepada Arya suatu malam. Setelah itu, aku akan mempostingnya. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Arya memutuskan untuk meningkatkan intensitas latihannya. Setiap malam, dia pergi ke padepokan untuk berlatih hingga larut malam. Pak Umar, yang sudah lama menjadi gurunya, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Arya kali ini. Ada masalah, nak? Tanyanya suatu malam. Arya menghela napas panjang sebelum menceritakan apa yang terjadi. Mendengar cerita Arya, Pak Umar hanya tersenyum bijak. Kamu tahu, Arya, pencaksilat bukan hanya tentang teknik atau kekuatan. Ini tentang hati. Jika hatimu teguh, maka gerakanmu akan menjadi senjata yang paling kuat. Pak Umar lalu mengajarkan Arya teknik silat yang lebih canggih, termasuk gerakan-gerakan yang jarang diajarkan kepada murid lain. Arya berlatih dengan tekad bulat, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan. Apa aku benar-benar siap untuk ini? Pikirnya. Namun, dia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Jaka sudah menantangnya secara tidak langsung, dan Arya harus menjawab tantangan itu demi keluarganya, demi warga kampungnya, dan demi harga dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arya mendapat pesan dari salah satu warga. Jaka mencarimu, kata warga itu dengan suara bergetar. Arya segera menghampiri dan menemukan secari kertas yang ditinggalkan di depan warung. Di dalamnya tertulis pesan singkat, datang sendirian ke gudang tua di pinggir desa jam 10 malam. Kalau tidak, keluargamu akan membayar harga mahal. Arya meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Dia tahu bahwa ini adalah perangkap, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukannya, katanya kepada Bu Siti malam itu. Meskipun ibunya menangis memohon agar Arya tidak pergi, dia tetap bersikeras. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyakiti ibu dan adik, katanya dengan suara mantap. Sebelum berangkat, Arya meminta Rani untuk menjaga keluarganya. Jika sesuatu terjadi padaku, pastikan mereka aman, katanya. Rani hanya bisa mengangguk, air mata menggenang di matanya. Malam itu, Arya berjalan menuju gudang tua dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa cemas. Di sisi lain, ada semacam ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Langkah-langkahnya terdengar jelas di jalanan sepi yang hanya diterangi sinar bulan. Saat sampai di gudang, dia melihat beberapa anggota ormas bersenjata kayu dan rantai berdiri di pintu masuk. Salah satu dari mereka melambaikan tangan, memberi isyarat agar Arya masuk. Di dalam gudang, suasana suram menyambutnya. Jaka duduk di kursi kayu tua, wajahnya tampak dingin dan penuh kebencian. Akhirnya kamu datang, katanya dengan nada sinis. Arya hanya diam, menatap Jaka dengan tatapan tajam. Aku datang sendirian, seperti yang kamu minta. Sekarang, apa maumu? Tanyanya. Di dalam gudang tua yang suram, udara terasa semakin pekat. Jaka berdiri dari kursinya dengan gerakan lambat, memperlihatkan tubuhnya yang kekar dan tatapan matanya yang dingin seperti baja. Dia menghampiri Arya dengan langkah mantap, sementara anggota ormas lainnya membentuk lingkaran di sekitar mereka. Kamu pikir kamu bisa melawan aku, bocah? Ejek Jaka dengan suara rendah dan mengancam. Arya tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke mata Jaka, mencoba membaca niat lawannya. Jaka tertawa sinis. Aku sudah mendengar tentangmu. Katanya, kamu jago silat. Tapi apakah itu cukup untuk melawan harimau hitam? Arya tetap diam, namun tangannya perlahan mulai bergerak ke posisi siap. Jaka menyeringai. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat apa kamu benar-benar sehebat yang mereka katakan. Tanpa aba-aba, Jaka melancarkan serangan pertama.
Sebuah pukulan keras yang mengarah langsung ke wajah Arya. Namun, Arya dengan cepat menghindar, gerakannya gesit seperti bayangan. Pertarungan pun dimulai. Dengan dukungan penuh dari keluarga, teman-teman, dan warga kampung, Arya berangkat ke ibu kota untuk mengikuti kompetisi nasional pencaksilat. Ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu sejak kecil. Di sela-sela persiapannya, dia sering mengingat semua yang telah terjadi. Konflik dengan Jaka, dukungan dari Rani, dan cinta dari ibunya. Semua itu membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Saat hari kompetisi tiba, Arya tampil luar biasa. Dia membawa semangat perjuangan dan keadilan dalam setiap gerakannya. Meskipun hasil akhirnya belum tentu sesuai harapan, Arya tahu bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Setelah pertandingan, dia berpidato singkat di hadapan penonton. Pencaksilat mengajarkan saya bahwa kekuatan bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi. Mari kita gunakan kekuatan kita untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, katanya. Penonton memberikan tepuk tangan meriah, dan Arya merasa bahwa pesannya telah tersampaikan. Cerita ditutup dengan Arya kembali ke kampung setelah kompetisi. Dia disambut dengan sukacita oleh warga yang kini melihatnya sebagai pahlawan. Bu Siti memeluknya dengan penuh kebanggaan, sementara adiknya berlarian ke arahnya dengan senyuman lebar. Rani datang membawa berita bahwa artikelnya telah mendapatkan penghargaan jurnalistik nasional. Kita sudah membuat perubahan, Arya, katanya. Arya hanya tersenyum. Dan kita akan terus melakukannya, jawabnya. Langit sore itu tampak indah, seolah-olah alam ikut merayakan kemenangan keadilan dan kebaikan.